Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru dimanapun berada. Kali ini IT Desa Production akan membahas mengenai verbal ijazah bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi P3K atau CPNS untuk di tahun 2020. Sedikit saya ingin berbagi informasi mengenai laman info GTK Kemendikbud hasil verbal ijazah Bapak Ibu. Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk mengetahui apakah verbal kita diterima atau tidak, itu dapat Bapak Ibu lihat caranya, yaitu di video saya sebelumnya. Nah, untuk kali ini setelah verbal kita itu diterima, itu kita tidak boleh senang dulu atau jangan senang dulu, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai data individu di Dapodik. Jadi silahkan Bapak Ibu buka laman info GTK Kemendikbud, kemudian login menggunakan login langsung ke GTK. Akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan juga loncengnya supaya dari IT Desa Production untuk mendapatkan notifikasi atau akan tahu update video dari kami. Baik, kita langsung saja kita masuk login menggunakan info GTK. Kita klik di sini di warna yang hijau. Bapak Ibu bisa menggunakan handphone ataupun menggunakan laptopnya atau komputer masing-masing. Kita masuk saja di sini. Maaf, saya belum. Oke, setelah kita masuk, kita gunakan login kita di sini ya. Kita masukkan email dan password kita, lalu kita klik login. Nah, di sini dapat kita lihat di sebelah kanan sini ada status verbal ijazah ya, S1 atau D4. Oke, kita sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, di sini statusnya. Di sini saya statusnya itu sudah sangat sempurna ya, jadi sudah sedikit lega. Kemudian di sini juga sudah sesuai semua, nama, kemudian nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, kemudian nama perguruan tinggi, kemudian program studi, kemudian jurusan ya, kemudian tahun lulus, kemudian metode verbal seperti yang saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Metode verbal itu ada dua, yaitu API dan upload. Kemudian kalau misalnya yang upload, kemudian ada juga yang sudah verbalnya selesai, ada juga yang sedang menunggu prosesnya. Nah, silakan dilihat di tutorial sebelumnya bagaimana status verbal Bapak Ibu semua. Kemudian kalau Bapak Ibu masih ada data yang belum pas atau masih ada yang salah, boleh Bapak Ibu klik tombol perbaikan hasil validasi di sini. Nanti kita akan menunggu konfirmasi dari pusat, data kita akan diperbaiki secara otomatis ya. Kemudian tutorial kali ini saya akan mencocokkan, yaitu hasil verbal ini dengan data individu yang ada di Dapodik. Jadi Bapak Ibu jangan senang dulu, karena di sini harus sinkron dan data itu harus sesuai. Kalau status verbal di ijazah di sini itu sesuai dengan data kita, sesuai dengan ijazah kita. Karena ini yang menginput adalah kita sendiri melalui sivil ya, yang sudah kita input melalui laman sivil, maka hasilnya nanti seperti ini. Akan tetapi terkadang itu dari pihak sekolah atau operator sekolah itu menginputnya ada kesalahan atau memang harus dilakukan perbaikan. Contohnya adalah di sini. Kalau kita lihat di sini untuk nama sudah sesuai, tanggal lahir sudah sesuai, kemudian pendidikan, kemudian induknya
Kemudian di sini alamat ini masih kurang, jadi RT-nya kosong, RW-nya kosong, kemudian alamat juga belum ada. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Kemudian riwayat pendidikan, coba kalau kita lihat di sini adalah perguruan tingginya kosong, fakultasnya itu sudah terisi, kemudian bidang studinya sudah terisi, kemudian communication-nya sudah tahun lulus juga sudah terisi. Jadi di sini yang belum terisi adalah nama perguruan tinggi. Nah, hal ini dapat kita lihat juga di data individu di sini ya. Di sini kalau plusnya ini kita klik seperti ini, dia akan naik ke atas. Kemudian untuk membuka di data individunya kita klik plusnya ini. Data individu itu harus sama dengan hasil verbalnya, terutama itu adalah nama, kemudian nama perguruan tinggi, kemudian jurusan ya. Ini harus sama dengan data individu di sini. Nah, coba kita lihat di sini bahwa di sini verbal ijazah ini tidak sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk ada beberapa data yang kosong dan memang tidak sama, dan ini harus diperbaiki yaitu lewat operator sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti silakan hubungi operator sekolahnya, operator dapodiknya ya. Kita bicara dengan baik-baik karena ini data kita ya. Minimal untuk supaya operator kita itu semangat ya, belikan operator kita sedikit pulsa untuk membantu kita. Nah, ini keperluan kita karena ini data kita, jadi kita harus sedikit berkorban untuk supaya nanti operator sekolah itu memiliki sedikit semangat untuk mengerjakan atau mengedit data kita ya. Nah, di sini ada, kalau kita lihat di sini dari atas itu nama sudah sesuai, NUPTK juga sudah ada. Kemudian yang kedua yang perlu harus dicek adalah tanggal lahir. Tanggal lahir ini harus sama dengan di KTP kita ya. Kemudian nomor induk atau NIK ini juga harus sama ya. Kita tidak boleh teledor ataupun kurang ini ya. Ini saya akan beri tandai di sini. Yang pertama itu adalah di tanggal lahir, kemudian NIK ini harus sama. Bapak Ibu harus teliti, harus dicek. Kemudian selanjutnya adalah di sini adalah jenis PTK kita. Terkadang ada juga kita sebagai guru tapi di sini jenis PTK-nya itu adalah tendik ya, atau tenaga kependidikan. Kemudian status kepegawaian ya. Yang selanjutnya itu adalah nomor induk kepegawaian yayasan. Kalau mungkin Bapak Ibu yang dari swasta itu ada SK dari yayasan, jadi silakan diisi di sini, minta operatornya siapkan SK-nya. Kemudian kalau yang dari negeri itu dari sekolah negeri itu ada nomor SK pengangkatan dari kepala sekolah. Nah, ini harus diisi, itu harus diedit. Kemudian TMT juga ini harus kita cek, harus benar-benar sesuai dengan SK kita. Selanjutnya yang di bawahnya itu kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini. Di sini yang harus kita sesuaikan adalah dengan verbal ijazah kita. Jadi harus benar-benar sama ya. Nanti kalau tidak sama, ini adalah kita minta tolong dengan senang hati dan rendah hati kepada operator sekolah. Yang pertama itu adalah di sini nama ijazah terakhir ya, kita S1. Kalau dulu mungkin kita masuk didaftarkan di dapodiknya masih SMA atau masih D3, itu harus disesuaikan, harus diubah di sini ya. Kemudian ada jurusan. Nah, jurusan atau program studi S1-nya di sini yang banyak sekali Bapak Ibu itu berbeda dengan yang di sini ya. Jadi harus sama dengan di sini. Nah, di sini harus sama dengan di sini. Jadi Bapak Ibu harus diedit, disamakan. Karena di sini hasil verbal yang valid, kemudian di sini untuk di data dapodiknya itu juga harus mengikut data verbal yang valid ini. Selanjutnya untuk di perguruan tinggi, di sini ini masih kosong ya. Ini masih kosong, jadi di sini harus diisi dengan sesuai yang di sini ya.
Jadi harus diisi dengan yang disesuai di sini. Perguruan tinggi di sini harus diisi sesama dengan di sini. Kemudian di sini status validasi valid atau diakui, kemudian jumlah terdeteksi 1 di sini. Mungkin Bapak Ibu jumlah terdeteksi tidak hanya 1 ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang tidak sinkron ya. Mungkin lebih dari 1 di sini ya. Kemudian keterangan verbal nanti validasi di sini nanti kalau sudah semuanya cocok antara ijazah dengan ini, maka di sini nanti akan sama dengan yang di sini ya. Verbal selesai ya, atau sudah sesuai gitu ya. Selanjutnya itu yang perlu kita perhatikan lagi di bawah sini, yaitu di untuk lokasi sekolahnya ini juga harus diperhatikan, ini sudah sesuai dengan sekolahan kita atau belum untuk pengetikan nama dan sebagainya ya. Kemudian untuk yang di data NUPTK di sini ada status data sertifikasi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sertifikasi juga harus dicek juga di sini ya. Namun yang terpenting adalah untuk diperhatikan data yang harus sama itu adalah pertama itu adalah di sini ada statusnya dia sudah S1 ya, di sini ya S1. Kemudian jurusan yang ini, jurusan ini harus sama dengan jurusan yang di sini. Kemudian untuk perguruan tinggi yang di sini itu harus disamakan dengan di sini. Nah, di sini ya. Ini adalah data yang harus disinkronkan, dan semua ini dapat dilakukan itu oleh operator sekolah ya, operator dapodiknya. Jadi silakan dihubungi Bapak Ibu untuk meminta bantuan untuk melakukan perbaikan data. Baik, selanjutnya untuk di rombongan belajar di sini Bapak Ibu harus dicek juga. Untuk di tahun 2021 di semester 2 ini itu Bapak Ibu rombongan belajarnya ini harus sesuai dengan saat ini. Bapak Ibu mengajar di kelas berapa, kemudian mengajar mata pelajaran apa, itu harus terekam di sini. Nah, ini nanti dibantu oleh operator sekolah untuk menginputkan ini ya. Jadi jumlah jamnya itu harus disesuaikan dengan keadaan sekarang, dengan SK pengangkatan sekarang, karena ditakutkan nanti waktu kita pemberkasan P3K ini akan dibutuhkan, atau nanti dari BKN-nya itu akan melihat status kita di Dapodik secara online. Kalau kita tidak diinputkan maka nanti akan menjadi masalah ya. Jadi sekaligus untuk memperbaiki data ini, verbal ijazah ini dengan data individu ini kita minta tolong untuk memperbaiki. Begitu juga dengan foto profil juga di sini sekalian kita diperbaiki. Oke Bapak Ibu, dimanapun berada, mungkin sedikit informasi yang sangat penting ini dapat Bapak Ibu buka info GPTK-nya, bagaimana keterangan daripada di data individunya. Silakan Bapak Ibu klik tombol subscribe kalau informasi atau tutorial ini bermanfaat bagi Ibu. Silakan share kepada kawan-kawan kita agar kita masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.